Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Hanipa dari Bimbingan dan Konseling 2018 FKIP Untirta. Kali ini saya akan melakukan praktikum konseling individual dengan pendekatan rasional emotif terapi atau RET. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau peserta didik untuk melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Dengan pendekatan rasional emotif terapi adalah membuat konseling ini melakukan atau mengganti pikiran-pikiran irasional kepada rasional, mengubah pola pikir dan perilaku yang konseling alami. Nah, dalam pendekatan rasional emotif terapi ini, saya menggunakan teknik kognitif yaitu paradoksikal dengan membuat hasrat yang tinggi terhadap konseling ini untuk melakukan hal-hal negatif yang lama-kelamaan konseling ini akan merasa jerak atau mengganti si perilaku negatifnya ini secara sendirinya. Dan kemudian ada juga teknik dengan metode behavioral yaitu reinforcement atau perubahan perilaku dan social modeling dengan membuat modeling sosial yang ada di sekitar konseli. Untuk seperti apa proses konselingnya akan disaksikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ayu. Ibu. Silakan duduk, Ay. Ya. Ayu yang kemarin hubungin Ibu ya? Iya Bu. Iya, kemarin Ibu ada rapat di dinas, jadi bisa hari ini. Nggak apa-apa ya? Ya. Ayu, dari mana Ayu? Dari rumah. Ayu dari rumah. Iya Bu, dari rumah. Tadi berangkat sama siapa? Sama pacar Bu diantarin. Oh, dianterin. Pacarnya mana sekarang? Udah pulang lagi Bu. Kenapa nggak diajak ke sini? Soalnya tadi ada urusan. Oh, ada dianya. urusan. Udah tuh. Ayu gimana? Ayu kabarnya? Kurang sehat Bu. Ini lagi flu. Ya udah, semoga nggak kenapa-napa ya, cepet sembuh. Kemarin Ayu ngehubungin Ibu ya? Iya, lewat WA Bu. Iya, kemarin nge-WA, cuman karena ibunya juga kemarin lagi banyak kerjaan juga di sekolah. Jadi kita bisa ketemunya di sini di rumah Ibu. Tapi nggak keberatan kan ya harus ke rumah Ibu, nggak apa-apa? Iya Bu, nggak apa-apa. Iya, Malah nggak lebih enak kayak gini Bu, langsung daripada Iya. WA. Katanya Ayu mau konseling. Ayu mau cerita-cerita ya ke Ibu ya. Iya, Bu. Nah, hari ini itu kita bisa ngelakuin proses konseling. Tapi sebelumnya Ayu pernah ikut gak sesi konseling? Belum Bu. Belum. Iya. Tapi kebayang gak sih konseling itu apa? Enggak. Enggak ya. Ayu kan kemarin bilang, "Bu mau ketemu sama Ibu, pengen cerita," gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu tuh bisa juga disebut sebagai proses konseling. Proses konseling itu nama artinya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional atau konselor yang dalam hal ini fasilitator itu Ibu, guru BK kepada konseli yang membutuhkan permasalahan. Nah, proses konseling ini tuh bukan berarti Ibu memecahkan permasalahan yang Ayu alami, tapi kita memecahkan permasalahan ini bersama-sama untuk mencari solusi terbaiknya. Nah, karena belum pernah, Ibu kasih tahu dulu kalau dalam konseling itu ada 3 asas. 3 asas itu yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi semoga selama proses konseling ke depan nanti Ayu bisa menceritakan secara terbuka permasalahan yang Ayu alami. Kemudian yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun informasi, data, cerita, rahasia yang mungkin nanti akan Ayu sampaikan kepada Ibu akan terjaga oleh asas kerahasiaan dan tidak akan dibocorkan kepada pihak manapun. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana Ayu datang ke rumah Ibu secara sadar tanpa paksaan karena memang Ayu membutuhkan proses konseling ini. Kan Ibu udah jelasin tuh tentang pengertian dari konseling sama asas-asasnya. Sebelum kita masuk ke proses konselingnya, ada nggak yang Ayu ingin tanyakan tentang proses konseling? Ada Bu. Apa? Ini kalau proses konseling ini diadakannya bisa berapa kali aja ya Bu? Nah, kalau proses konseling ini bisa diadakan sesuai dengan kondisional sih. Kayak misalnya permasalahan Ayu setelah di pertemuan pertama kayak hari ini selesai tuntas, ya bisa kita tutup. Tapi kalau misalnya memang perlu perpanjangan waktu atau perlu pertemuan berikutnya untuk melakukan sesi berikutnya karena permasalahannya belum selesai, bisa diadakan 2 kali, 3 kali sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami konselingnya gitu. Jadi tenang aja kalau misalnya hari ini di sesi pertama konseling ini bisa selesai permasalahannya, nanti bisa kita tutup, harus ada lanjutan pertemuan lagi gitu.
Gitu. Ada lagi Ayu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Nah, proses konseling ini akan berjalan 20 sampai 30 menit ke depan. Nah, sebelum Ayu menceritakan permasalahannya kepada Ibu, silakan duduknya yang rileks dulu, yang nyaman dulu. Santai, jangan dibawa tegang, tenang aja. Yang penting Ayunya udah percaya dulu sama Ibu sebagai fasilitator hari ini. Nah, kalau mau minum silahkan diminum dulu, ini Ibu ada minum. Iya Ibu, makasih. Iya. Nah, gimana nih Ayu? Udah siap belum ke proses konselingnya? Udah Bu, siap. Boleh mulai Ayu ceritakan permasalahan yang Ayu alami. Jadi begini Bu, saya kemarin daftar SNMPTN. Terus saya itu sama-sama pacar saya. Daftarnya, jurusannya, univnya, fakultasnya itu tuh samaan Bu. Tapi saya nggak direstuin sama orang tua karena tidak sesuai ekspektasi orang tua saya gitu Bu. Jadi kemarin saya pilihan di SNMPTN itu kan suruh pilih 2 ya Bu ya. Nah itu yang pertama itu jurusan sama fakultas dan univnya itu ini yang sama-sama pacar saya gitu Bu, ya kan. Nah yang kedua itu pilihan orang tua saya. Nah dan saya keterima itu di pilihan yang kedua Bu. Saya nggak sama-sama nih sama pacar saya. Nah mungkin itu ya Bu ya, feeling saya tuh orang tua saya tuh kan emang tadi awalnya nggak ngizinin ya kan Bu, karena banyak berbagai macam alasan gitu orang tua saya, karena di sana karena pilihan saya yang pertama itu ya. Jadi saya kecewa banget Bu, marah banget sama orang tua saya karena kan mereka dari awal tuh nggak ngizinin. Nah mungkin saya nggak keterima itu gara-gara doa mereka kali ya Bu ya. Jadinya saya nggak keterima Bu. Nah saya di situ kecewa banget, soalnya saya jadi nggak bisa ketemu sama pacar saya. Terus saya juga malu sama pacar saya Bu. Terus saya juga kalau misalkan pulang dari sekolah atau pulang dari keluar main gitu, saya pulang ke rumah tuh langsung gak mau ngobrol gitu sama orang tua saya, kayak selek Bu, kayak males gitu, soalnya gimana gitu. Jadi yang Ibu tangkap adalah permasalahan Ayu. Yang pertama, Ayu sebenarnya keterima SNMPTN, alhamdulillah ya. Tapi di jurusan yang berbeda karena tidak sesuai dengan apa yang Ayu mau, karena pengen bareng sama pacar Ayu ini. Nah, Ayu juga ngerasa marah dan kesal karena orang tua itu seperti tidak merestui gitu kan, seperti nggak ngedoain yang jelek-jelek nih pasti supaya saya nggak masuk barengan sama jurusan sama pacar saya ini gitu kan. Nah, Ibu sih baru menangkap sampai situ. Nanti bisa Ayu ceritain lebih detail lagi. Tapi sebelum Ayu berceritakan lebih detail lagi, Ibu mau tanya, sebenarnya jurusannya itu jurusan apa yang dipilih sesuai sama orang tua, sama yang Ayu pengen bareng sama pacar Ayu ini? Oh iya Bu, tadi saya lupa ya Bu yang asal itu. Nah iya, jurusan saya pertama ya Bu, universitas saya yang saya pilih itu yang sama-sama pacar saya. Kita tuh milih Universitas Indonesia Bu, yang di Jakarta. Terus jurusannya itu hukum Bu. Iya, hukum UI. Iya. Terus apa ya? Pilihan keduanya saya itu di UGM Bu. UGM. Jurusan apa? Jurusan hubungan internasional, karena orang tua saya pengen banget Bu saya di hubungan internasional. Terus karena di sana juga biayanya murah, katanya Jogja kan ya Bu ya. Jadi sekarang Ayu ini keterimanya di UGM. Iya. Di HI ini. Iya. Nah, karena sekarang juga udah keterima kan di HI-nya ini. Sebelumnya Ayu ini harus bersyukur dulu. Maksudnya mengucapkan alhamdulillah dulu, karena nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk sekolah dan kuliah ngelanjutin di UGM dengan jurusan yang profit lah, hubungan internasional. Banyak yang minat, banyak yang pengen, banyak juga yang nggak lolos gitu kan. Nah selanjutnya permasalahan Ayu dengan orang tua Ayu. Ayu katanya sudah tidak berbicara atau jadi diem-dieman, dingin-dinginan di rumah sama orang tua Ayu. Itu sudah berjalan berapa lama? Sekitar udah seminggu sih Bu. Udah seminggu. Jadi Ayu ya udah pulang aja kan, tapi tetap pulang ke rumah kan? Iya.
kita pulang ke rumah cuma diam-diaman gitu. Iya. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Iya, Bu. Jadi Ayu udah berapa lama nggak komunikasi sama orang tua? Kurang Diam-diaman. lebih seminggu lah, Bu. Seminggu. Iya. Sampai hari ini pun. Iya. Sampai hari Tadi ini. juga saya nggak bilang. Nggak bilang kalau mau ke sini. Nggak. Oke, kita urutin satu-satu ya permasalahannya. Mulai dari SNMPTN. SNMPTN Ayu keterima di UGM. Gitu. Sementara pacar Ayu lolos di UI yang Iya. ini hukum. Iya, soalnya itu ya, Bu ya. Kan karena kenapa kata orang tua saya nih, Bu, saya mau kasih tahu nih, Bu, alasannya. Kenapa? Ya. Mau kasih tahu alasan nih, Bu. Katanya kalau misalkan di UI itu kan di Jakarta, pergaulannya bebas, terus jauh katanya. Apa sih jauh tapinya apa ya? Metropolitan itu kan ya, Bu ya, kotanya dibanding UGM. UGM kan di sana ada saudara juga sih, Bu. Kalau di Jakarta gak ada. Jadi apa ya, bahasanya Inggrisan gitu. Iya. Inggrisan. Apa orang tuanya masih takut karena anak cewek juga. Terus di sana biayanya mahal juga, Bu, Jakarta dibanding UGM. Di UGM di Jogja katanya, Bu, gitu. Dibanding Jakarta mending di UGM. Ya, karena ada saudara juga, jadi bisa tinggal di situ. Kan kalau di UGM harus ngekos, UI harus ngekos. Nah, sekarang ini kan jurusannya tuh tadi pilihannya dua kan, hukum UI sama UGM yang hubungan internasional. Nah, Ayu dapet di hubungan internasional. Ayunya untuk jurusannya sendiri sekarang setelah keterima, kenapa dulu memilih hubungan internasional? Jadi kayak kenapa Ayu dulu ngambilnya tuh pilihan keduanya hubungan internasional, selain dari apakah ada alasan lain selain dari suruhan orang tua? Kan orang tua tuh mintanya Ayu di hubungan internasional UGM karena di sana ada saudara, di sana juga biaya hidupnya murah gitu kan. Ada alasan lain nggak kenapa Ayu disuruh ke hubungan internasional sama orang tua Ayu? Ayu tahu nggak alasan itu? Tahu, Bu. Kenapa orang tua menyuruh Ayu ke hubungan internasional? Karena katanya ada apa ya, passion saya tuh emang di situ katanya, Bu. Karena dilihat dari saya suka apa ya, Bahasa Inggris, terus kayak suka ikut lomba debat gitu, Bu. Terus orang tua saya juga apa cita-cita mereka tuh saya pengen kayak jadi duta besar gitu, Bu. Pokoknya apa ya, mereka udah ngelihat saya tuh kayak cocok gitu di situ. Kalau di hukum tuh katanya kayak kurang cocok gitu, Bu. Katanya apa ya, di hukum tuh, soalnya hukum tuh ya, Bu, kayak banyak peminat, terus banyak peminat tapinya jarang yang sesuai passion hukumnya gitu loh, Bu. Cita-citanya kerjaannya gitu, khawatir Bu. prospek Ya. kerjanya. Ya, kalau HI soalnya orang tua saya udah ada kenalan gitu, Bu. Jadi udah ada prospek lah ya ke depannya. Jadi udah di planningin gitu sama mereka gitu, Bu. Kalau di hukum katanya kayak takutnya gitu prospek kerjanya enggak sesuai. Ya, jadi ini berarti orang tua Ayu mengarahkan Ayu ke hubungan internasional karena melihat ada passion di diri Ayu kan. Kayak ngelihat ada, oh kayaknya anak saya berbakat nih, atau anak saya ini cocok nih di bidang ini karena prestasinya, karena juga minatnya, karena mungkin ngelihat dari apa ya, kebiasaannya Ayu, terus juga mungkin pelajaran-pelajaran yang nilainya besar, dan juga ngelihat prospek kerjanya. Jadi ada banyak alasan yang menjadikan orang tua Ayu ini memilihkan Ayu jurusan hubungan internasional daripada mengizinkan di UI gitu kan. Nah sekarang kalau Ayu udah tahu alasan dari orang tuanya seperti itu, jadi Ayu udah coba belum ngobrol sama pacar Ayu, atau tanggapan pacar Ayu tuh kayak gimana sih waktu pas tahu Ayu gak keterima? Tanggapan dia ya, Bu ya. Ya tanggapannya kecewa sih, Bu. Kayak sedih juga karena kita pasti gak bakal ketemu tiap hari lagi. Karena kan saya dan pacar saya tuh dari SD tuh udah bareng-bareng gitu, Bu. SD, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya udah bareng-bareng. Sama-sama terus. Ya, sama-sama terus. Udah best couple gitu, Bu. Jadi ini kepisah gitu. Saya takut banget, Bu. Takut nanti LDRan pastinya banyak gak ketemunya. Terus takut dia selingkuh gitu. Iya, ketemu sama yang lain gitu ya di sana. Iya. Tapi tanggapannya marah atau ya udah terima-terima aja gitu sekarang?
sebenarnya sempet kecewa juga sih Bu, kecewa, sedih, terus dia juga kayak apa ya, kayak dia marah, kecewa sih Bu. Cuman ya mau gimana lagi ya Bu ya, udah udah hasilnya udah jadi kayak gini. Dia juga dikit-dikit mulai mengerti, mulai nerima juga sih Bu, walaupun dengan terpaksa, sedikit terpaksa. Mungkin nanti mah kebiasaan mah enggak sih kayaknya. Ya. Tapi berarti kalau misalnya orang tua pacar Ayu ini udah merasa oh ya udahlah gitu kan, lama-lama bisa nerima. Ya tapi yang menjadi permasalahan adalah keyakinan dari Ayunya sendiri, ya kan. Pertama Ayu masih marah sama orang tua Ayu, kemudian yang kedua Ayu masih belum bisa menerima kenyataan dan khawatirnya Ayu takut di sana nanti pacar Ayu selingkuh lah, ketemu sama cewek lain lah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cuman ada di pikiran Ayu sendiri, yang sebenarnya nggak apa ya, kemungkinan itu bisa aja terjadi, tapi kan sesuatu itu belum terjadi sesungguhnya, belum kejadian langsung, dan Ayu belum mengalami hal itu langsung. Sekarang kalau Ayu sudah menyadari pun kayak oh di jurusan ini hubungan internasional adalah passionnya Ayu, bahkan orang tua Ayu bisa melihat itu. Kalau bisa dipikir-pikir, nggak semua orang tua bisa merasakan atau mengerti apa yang anaknya mau. Pertama seperti itu, kayak nggak semua orang tua peduli sama anaknya tentang passion anaknya. Tapi orang tua Ayu tuh udah sangat peduli, udah sangat mengarahkan, pengen yang terbaik. Iya dong, setiap orang tua kan pengennya yang terbaik untuk anaknya. Nggak ada orang tua yang pengen mencelakai anaknya, seperti itu. Sekarang Ayu tinggal merubah pikiran-pikiran negatif itu, kemudian pikiran-pikiran yang irasional itu, yang sebenarnya belum pasti terjadi gitu, yang bisa aja itu bisa jadi jauh lebih baik untuk prospek Ayu ke depannya, baik untuk pasangan Ayu juga, untuk pacar Ayu ini gitu. Mulai dari sekarang coba tolong pikirin hal yang memang sedang terjadi sekarang. Mensyukuri apa yang Ayu terima, apa yang Ayu dapat. Kemudian juga hubungan internasional UGM itu sangat bagus gitu, apalagi dengan Ayu yang punya potensi dan punya passion di sana gitu. Dan sekarang kayaknya Ayu nggak harus marah lagi sama orang tua Ayu, atau nggak pantas lagi untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya udah lewat. Dan sebenarnya ini untuk terbaik kedua-duanya, terbaik untuk orang tua Ayu, untuk Ayu juga. Orang tua Ayu kan juga sudah pernah bilang kalau misalnya di UGM itu selain jurusannya sesuai sama passion Ayu, tapi di sana biaya hidupnya juga murah, biaya hidupnya juga terjangkau, nggak terlalu khawatir tentang pergaulan, ada saudara juga kan di sana. Jadi mungkin ngelepas Ayunya untuk sekolah di sana lebih tenang, lebih nggak khawatir gitu. Sementara ya mungkin pasangan Ayu, pacar Ayu ini passionnya juga di hukum UGM UI ya. Iya. UI ya, semoga di jalannya masing-masing diberikan kesuksesan dua-duanya gitu. Dan sekarang nggak baik Ayu kalau masih tetap terus marah sama orang tua, karena mau bagaimanapun kan yang membiayai, yang kemudian nantinya bertanggung jawab sepenuhnya sampai sekarang kan harusnya orang tua gitu. Oh iya ya Bu, ya sekarang saya mulai sedikit paham ya Bu ya. Maksudnya orang tua saya maksud orang tua saya itu baik ya Bu ya. Oh gitu. Jadi gimana ya Bu, cara apa yang saya harus lakukan biar saya baikkan sama orang tua saya? Gini, kalau menurut Ibu ya, kan setiap orang dalam rumah atau setiap keluarga dalam rumah itu punya kebiasaan masing-masing. Mungkin kayak biasanya Ayu kan udah seminggu ini kan gak pernah ikut makan bareng, mungkin sekarang coba untuk ikut makan bareng lagi. Dan kemudian kalau misalnya ada hal yang perlu diomong atau dibicarakan sama orang tua, ya silahkan dibicarakan. Seperti halnya kayak permintaan maaf, terus juga pengucapan terima kasih kayak gitu. Atau mungkin Ayu punya cara sendiri, misalnya di keluarga Ayu biasanya ngapain, atau menonton TV bersama kah, atau misalnya setiap hari Minggu itu pergi jalan-jalan kah, seperti apa kalau di rumah Ayu? Kita suka bacakan sih Bu. Nah, kalau misalnya mau suka bacakan, ya sekarang coba untuk membuka diri Ayu, kemudian bergabung sambil ngobrol supaya lebih tahu lagi maksud dari orang tua Ayu ini mengarahkan Ayu ke hubungan internasional ini kayak gimana gitu kan. Terus juga Ayu
buanglah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang sebenarnya irasional gitu kan, sebenarnya yang nggak harus dipikirin gitu, karena ada banyak hal yang lebih penting yang misalnya lebih harus Ayu pikirin, yang harus lebih jadiin skala prioritas untuk sekarang, dengan mau jadi mahasiswa baru, kemudian dengan kampus yang baru, orientasi yang baru gitu. Dan untuk pasangan Ayu juga dikasih tahu aja, dikasih tahu pelan-pelan, diobrolin baik-baik kalau semuanya demi masa depan yang cerah bareng-bareng gitu. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara Ayu menghadapi dan mengatasi si permasalahan yang Ayu hadapi sekarang ini. Dengan pasangan pun kayak dikasih tahu nih, dikasih pengertian, dia dikasih kepercayaan. Ya insya Allah kalau misalnya hubungan pacaran ya, kalau misalnya memang saling percaya mah dua-duanya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak akan berhasil, pasti berhasil kayak gitu. Mungkin kalau dari ibu sih segitu aja, Ay. Tapi apa nih yang sekarang Ayu rasain setelah Ayu mengutarakan permasalahan Ayu ke ibu? Udah sih Bu, kalau yang orang tua tadi udah ibu jelasin kan, kayak ngajak bacakan gitu kan. Kalau saya tuh nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu kan sama orang tua, jadi kan saya bisa nggak kayak gini lagi gitu ya sama orang tua ya Bu ya. Terus saya masih bingung sih Bu, di ini kan kemauan orang tua saya ya, jurusannya saya kuliah di sini. Nah terus saya gimana nih Bu, harus gimana? Kan itu bukan kemauan saya ya Bu, kan katanya kalau yang bukan kemauan kita, yang kita suka gitu ya Bu ya, suka nggak berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya, pasti kayak keterpaksaannya tuh kejeduk-kejeduknya ada gitu ya Bu ya. Nah itu gimana ya Bu ya? Nah sekarang dengan hubungan internasional yang disuruh sama orang tua Ayu ini, sementara Ayu tidak nyaman dengan hal itu, mungkin sekarang Allah sudah menentukan jalan yang menurut Allah itu terbaik untuk Ayu gitu. Dimana restunya Allah, restunya orang tua dan restunya Allah itu udah sampai. Nah orang tua pun tadi Ayu udah cerita ke ibu kan, karena orang tua ngarahin Ayu ke hubungan internasional karena Ayu punya passion di sana, Ayu punya basic di sana, Ayu punya potensi di sana. Jadi bukan alasan yang omong kosong, bukan karena alasan yang semata-mata ya udah ibu bapak pengen kamu ada di jurusan ini doang, tapi karena memang sudah melihat potensi dari diri Ayu. Dan Ayu juga mungkin menyadari hal itu kan. Ayu juga tadi bilang, iya saya kan suka ikut debat, saya juga di bahasa Inggrisnya nilainya bagus gitu. Jadi mungkin prospeknya akan lebih bagus untuk masa depan Ayu, untuk karir Ayu sendiri, seperti itu. Yang harus Ayu lakuin adalah bukan hanya menerima kenyataan aja, tapi lebih menggali potensi yang sekarang ada di diri Ayu, yang mungkin selama ini belum Ayu lihat gitu loh. Sementara orang-orang di sekitar Ayu, orang tua gitu kan, guru-guru mungkin itu kan tahu kalau Ayu tuh memang benar nilai bahasa Inggrisnya gede kan, maksudnya nilai bahasa Inggrisnya bagus. Benar nggak nilai bahasa Inggrisnya bagus? Iya Bu. Benar. Terus juga Ayu memang sering ikut debat-debatan kan, untuk perlombaan debat. Benar nggak? Iya Bu. Ayu menyadari hal itu nggak? Iya, tapi Ayu, saya suka aja sih Bu, itu suka enggak aja gitu ya? Iya, enggak, kalau itu emang ngarah ke hubungan internasional, enggak ngerasa ke situ gitu. Belum merasa ke situ. Ya, cuma suka aja. Tapi kan seenggaknya Ayu udah punya dasarnya nih, punya basicnya, dan Allah dan orang tua pun sudah menentukan jalan Ayu ke sana. Yang perlu harus Ayu lakukan adalah berusaha terus untuk melakukan setiap hal yang terbaik di apa yang sekarang Ayu hadapin. Kayak sekarang menghadapinya hubungan internasional yang gak kebayang bakal kayak gimana, dengan basic cuman bisa ya udahlah, gue kan taunya ya bisa bahasa Inggris doang gitu kan, suka ikut debat aja tapi gak kebayang bakal kayak gimana. Tapi semoga setelah Ayu menjalani hal itu, karena kan emang ini bayangan Ayu yang masih belum terjadi kan. Iya. Ayu merasa kesulitan tapi Ayu belum pernah ada di posisi itu, kan percuma ya nggak sih? Kayak kamu belum ada di posisi itu tapi kamu udah ngerasain dari sekarang, takutnya udah ngerasain dari sekarang nanti kayak gimana ya gue kalau di sana ya, tapi kan belum terjadi kayak gitu. Sekarang menurut ibu fokus aja ke jalan yang ini, yang sekarang mencoba menerima itu, jangan lupa. Kemudian juga bersyukurnya ditingkatkan lagi, kemudian gali terus potensi yang sekarang ada, karena Ayu pun sudah menyadari sebenarnya Ayu berpotensi di sana, cuman masih bingung aja bakal kayak gimana gitu kan. Sambil menjalani, sambil berusaha dengan baik, sambil berusaha dengan keras, siapa tahu hasilnya maksimal, karena ridhonya orang tua udah ada di
hubungan internasional ini yang sekarang Ayu punya juga gitu. Kalau dari ibu sih itu mungkin hal-hal yang bisa diupayakan, balik lagi datangnya dari Ayu. Usahanya seperti apa? Oh iya bu, saya akan mencoba lanjut informasi atau mencari tahu lebih lanjut informasi tentang hubungan internasional ini, atau saya akan coba tanya-tanya ke kakak kelasnya yang udah emang di jurusan ini juga, atau kamu mencoba untuk menyukainya dengan menonton. Itu ada di Ayu sendiri caranya. Yang menurut Ayu paling baik supaya Ayu lebih suka sama si hubungan internasional ini, apa yang bisa Ayu lakuin yang Ayu suka? Misalnya, oh bu, saya bisa nih bu, saya akan terus nonton tentang orang-orang yang kuliah di jurusan internasional, hubungan internasional, atau saya nanti akan cari informasi, atau saya akan ngobrol dengan kakak kelas yang pernah ada di sana. Itu caranya ada di diri Ayu lagi. Ayu lebih nyaman mana, pakai cara yang mana nih untuk membangun rasa suka ke hubungan internasional ini? Kira-kira Ayu yang mana? Atau Ayu punya cara sendiri? Misalnya, ya bu, saya akan mencoba banyak menulis artikel tentang hubungan internasional. Itu kan Ayu yang punya. Kira-kira Ayu untuk menciptakan rasa suka Ayu terhadap hubungan internasional itu ngelakuin apa? Ya mungkin saya ikut lomba-lomba kali ya bu. Lomba-lomba, terus sering-sering ngobrol sama orang tua saya. Iya, Terus bener. sering ngobrol sama kating juga, katingkat. Terus saya sama temen juga pastinya sering ngobrol, kerjain tugas. Mungkin dari tugas-tugas mungkin saya nanti jadi suka karena keseringan kan ya bu ya. Mungkin nanti dari pelajaran-pelajarannya dilihat apa yang saya suka gitu. Mungkin nanti juga pasti ada yang suka kali ya bu ya. Ya Mungkin sekarang sambil saya belum- dijalani dengan baik ya. Nah, oke. Berarti kalau misalnya ibu sih sudah merasa ini clear ya, permasalahan dari awal, kenapa alasan Ayu melakukan hal ini, kemudian permasalahan dengan orang tua dan lain sebagainya udah dibahas dengan detail. Tapi ibu kembalikan kepada Ayu untuk menentukan apakah sesi konseling ini akan dilanjutkan atau Ayu sudah merasa puas dengan sesi konseling kali ini. Apa yang Ayu rasain sekarang? Atau ada yang masih mengganjal, atau memang Ayu sudah menemukan solusi, atau seperti apa? Mungkin kalau sekarang udah kali ya bu ya. Nanti kalau saya lanjut boleh ibu ada waktunya? Ada, insya Allah bisa. Tapi untuk permasalahan yang ini, Ya. Ayu sudah merasa puas, Ya. sudah merasa cukup, Ya. pikiran-pikiran negatifnya sudah bisa dibuang, Udah. diganti dengan hal-hal yang memang menurut Ayu itu realistis ya. Jangan sampai mikirin kemana-mana, tapi waktu yang sekarang malah diabaikan, malah nggak kepikiran gitu. Kalau dari ibu sih itu aja cukup. Kalau dari Ayu udah. Oh ya bu, satu lagi, saya bingung nih bu, ke pacar saya yang tadi, saya kan udah nggak bareng-bareng lagi kan sama pacar saya, otomatis kan kita bakal LDR. Nah itu gimana ya bu, caranya biar LDR tapi ya kita tetap nggak miskom gitu loh. Bukan banyak ya yang LDR miskomunikasi. Mungkin kalau dari ibu ya, soal LDR atau enggak itu kan tentang hubungan dua orang, maksudnya antara Ayu dengan pacar Ayu itu. Mau bagaimanapun, komitmen, komunikasi, kemudian rasa percaya itu harus tumbuh dari kedua-duanya. Bukan hanya Ayu aja yang percaya dia di sana, tapi dia juga di sana harus percaya Ayu di sini seperti apa. Kemudian komunikasi kan sekarang udah nggak susah lagi kayak dulu ya. Mungkin kalau dulu kan susah komunikasinya, harus lewat surat dan lain sebagainya, sementara pos kan beberapa hari gitu. Kan sekarang udah bisa lewat handphone, bisa juga video call gitu kan, chattingan. Tapi kalau menurut ibu, mau sepenting apapun kayak hubungan ini ya, maksudnya pacaran, untuk Ayu mungkin itu penting, tapi kan kalau untuk ibu memandangnya kayak sebenarnya Ayu masih punya urusan lain yang lebih penting. Mungkin hubungan pacarannya penting, tapi kan ada beberapa hal yang lebih penting. Jadi coba bagi fokusnya, lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting lagi. Kayak misalnya pacaran penting, tapi 30%, 70%-nya ya belajar dan kuliah, seperti itu. Jadi lebih fokus ke sana agar tidak terlalu terdistract, nggak terlalu pikirannya ke pacaran terus, atau mikirin pacar Ayu mulu yang terus-terusan jauh di Jakarta gitu kan. Karena harus belajar, harus kerjain tugas, ada juga bimbingan dan lain sebagainya. Di sana nanti ada kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin motivasinya dibagi ke arah yang lebih serius lagi. Ya memang penting, tapi nggak harus memporsir seluruh fokus Ayu untuk ke sana gitu. Jadi ya kalau misalnya memang jodoh pun nanti pasti ada jalannya. Sukses aja dulu bareng-bareng. Siapa tahu kerjanya juga jadi bagus nanti ke depannya.
masa depannya juga jadi lebih jelas kayak gitu. Kalau sekarang sih kalau menurut ibu sarannya cuma itu aja, ya paling komunikasi dijaga, kemudian kepercayaan, terus juga jangan lupa komitmen. Tapi kan nggak semua orang bisa ngejalanin itu ya, emang sulit. LDR itu nggak semua orang bisa melakukan LDR dengan baik, ada aja gitu godaannya, ada aja gejulugannya, kata Ayu tadi bilang ya. Itu sih, tapi mungkin ada fokus-fokus lain yang bisa Ayu konsentrasiin lagi tentang hal-hal yang kuliah Ayu, dunia Ayu sekarang kayak gitu sih Ay, kalau dari ibu. Nah, ada lagi atau memang ibu cukupkan aja? Oh, jadi udah sih Bu. Jadi kita itu jadi Ayu itu jalanin aja dulu gitu ya Bu, karena ini kan belum terjadi juga kan ya. Jadi jalanin terus Seperti itu. Mungkin apa yang sekarang Ayu rasain setelah melakukan proses konseling ini, dan misalnya apa aja yang Ayu dapatkan setelah melakukan proses konseling ini? sangat membantu sih Bu, sangat membantu. Kalau misalkan ada red, saya kasih red 10 Bu ini Bu. Bagus banget Bu, pokoknya saya nyaman banget Bu bisa konseling sama ibu. Nanti next time boleh nggak Bu kalau saya konseling lagi sama ibu? Boleh, silakan. Terus sekarang Ayu sudah merasa permasalahannya terselesaikan? Udah sih Bu, udah. Sekarang tinggal saya lakuin aja kali ya Bu ya. Nanti di pulang ini saya ngobrol sama orang tua saya, ngobrol sama pacar saya, terus saya juga mungkin evaluasi diri saya gitu ya Bu ya. Ya, baik. Kalau misalnya memang Ayu udah merasa puas, proses konselingnya udah berjalan 30 menit, mungkin bisa ibu tutup aja atau ada hal lagi yang ingin Ayu sampaikan? Udah sih Bu. Sudah cukup? Ya. Ibu Ayu sudah merasa permasalahannya selesai ya, berarti ya. Berarti kita nggak harus ada janjian untuk proses konseling berikutnya lagi tentang permasalahan ini. Tapi kedepannya kalau misalnya Ayu ada permasalahan yang lain atau ada hal yang ingin dibicarakan lagi, silakan hubungi ibu seperti kemarin. Boleh juga membuat janji di sekolah, tidak apa-apa. Boleh langsung masuk ruang BK juga boleh. Jadi nanti kedepannya setelah ada permasalahan yang lain, kalau mungkin ada permasalahan yang lain, silahkan dibicarakan. Tapi untuk proses konseling kali ini mungkin dicukupkan aja. Terima kasih atas kesediaannya Ayu. Terus juga ibu sangat senang Ayu sudah mau membicarakan permasalahan ini kepada ibu. Kemudian juga Ayu sudah percaya terhadap ibu, sudah mau menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Semoga permasalahan yang kita tadi sudah pecahkan bersama-sama bisa dijalankan dengan baik. Solusi yang udah Ayu dapatkan bisa dilakukan dengan baik juga. Kemudian semuanya juga berjalan dengan lancar lagi. Jangan pernah ada ganjalan lagi dalam hati Ayu tentang permasalahan ini. Terima kasih Ibu, cukupkan proses konselingnya. Salam sama orang tua. Jangan lupa nanti ya kabarin juga tentang perkembangan dan kelanjutan dari Ayu obrolan sama orang tua. Mungkin dicukupkan saja. Ayu hati-hati jalan kalau nanti pulang. Terima kasih sudah mau datang ke rumah ibu tutup. Mungkin ibu juga mau mohon maaf kalau misalnya selama proses konseling ini ada kesalahan kata atau yang membuat Ayu tidak enak hati. Terima kasih lagi sekali lagi. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu udah mau dengerin curhatan saya. Nah, itu tadi proses konseling yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.